Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'in adalah generasi muslim awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Usianya tentu saja lebih muda dari generasi sahabat. Bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Singkatnya, mereka merupakan murid dari para sahabat Nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengemukakan, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu ialah yang hidup pada zaman kurunku, kemudian orang yang hidup sesudah kurunku. Hadis riwayat Sahih Muslim. Hadis ini menegaskan dengan sangat jelas akan kedudukan tabi'in. Tabi'in merupakan generasi terbaik setelah generasi sahabat yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada salah satu kisah inspiratif pada zaman tabi'in tentang ketakwaan seorang pemuda yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan berlipat-lipat. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Dulu pada masa tabi'in, dikisahkan ada seorang pemuda di Damaskus, ibu kota Syam, yang miskin namun ingin sekali menuntut ilmu. Maka datanglah ia ke sebuah masjid bernama At-Taubah, di mana di masjid tersebut ada seorang syekh yang solih dan alim. Syekh tersebut hidup sederhana, sembari mengerjakan ilmu-ilmu agama kepada penduduk setempat. Dengan jujur pemuda itu menyampaikan hajatnya serta kondisinya saat itu ke guru yang akan mengajarnya. Pemuda itu berkata, "Ya Syekh, saya seorang pemuda miskin tidak punya apa-apa, tetapi saya mau belajar agama. Apakah saya boleh menumpang di masjid bersama Anda? Saya akan bantu-bantu, lalu saya hidup bersama Anda." Syekh itu berkata, "Silahkan, tidak masalah. Tetapi kamu harus sabar mengikuti kehidupan saya. Apa-apa yang saya makan, itulah yang kamu makan. Dan apa yang saya minum, itulah yang kamu minum." Pemuda itu pun setuju dan menjawab, "Baiklah ya Syekh." Setelah 3 bulan berjalan menimba ilmu, pemuda itu mengetahui bahwa ternyata gurunya sangat zuhud. Jika ada makanan, baru bisa dimakan. Bila tidak ada sama sekali, maka gurunya akan berpuasa. Gurunya sudah biasa melakukan itu, tapi tidak dengan pemuda ini. Dan hari itu adalah hari ketiga, di mana sudah hampir 3 hari berturut-turut puasa karena tidak ada makanan. Sahur dan buka dengan sebutir kurma dan segelas air saja. Sampai akhirnya pemuda ini sudah semakin kepayahan, hingga ia harus menekuk badannya untuk menahan perutnya yang lapar. Dalam kondisi sangat lapar itulah muncul bisikan-bisikan dari setan yang menyuruhnya untuk mencuri makanan sekedar untuk mengobati lapar yang teramat. Datang bisikan setan yang menggodanya. "Sekarang kau tidak haram untuk mencuri makanan. Kalau tidak mencuri, kau akan mati kelaparan. Mustahil minta makanan kepada gurumu, karena dia tidak punya makanan sedikit pun. Meminta sama orang pun gurumu melarang. Sekarang curilah makanan agar kau tidak mati kelaparan." Tak kuat menahan rasa lapar, lantas ia masuk ke rumah tersebut. Dilihatnya ada panci berisi 2 terong. Ia langsung memakan terong itu. Tapi sebelum terong itu melewati tenggorokannya, muncul rasa takut yang begitu besar akan azab Allah dalam hatinya. Ia enggan menelan gigitan pertama dari terong yang tengah ia santap. Dia berucap, "Astagfirullah, setan sudah berhasil menjerumuskanku dalam 3 dosa sekaligus." Iya, 3 dosa, yaitu masuk ke rumah orang tanpa izin, mencuri, dan memakan makanan yang haram. Tidak mungkin Allah membiarkan aku mati kelaparan, karena Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik.
Pemuda itu pun akhirnya pulang ke masjid. Di masjid sedang ada kajian ilmu bersama syekhnya. Namun ia sangat sulit menangkap apa yang disampaikan sang guru karena lapar yang teramat. Saat majelis itu selesai, datanglah seorang laki-laki dan seorang wanita bercadar berbincang dengan syekhnya. Sedang syekhnya menundukkan pandangan dari wanita tersebut. Tak lama kemudian, syekh mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sang pemuda dan memanggilnya. "Kemarilah wahai muridku." Kemudian sang guru bertanya kepada pemuda tadi, "Apakah kamu sudah menikah?" Tanya sang guru. "Belum," jawab pemuda tadi. "Apakah kau ingin menikah?" Tanya gurunya. Sang pemuda diam saja. Untuk kedua kalinya sang guru bertanya, "Apakah kamu ingin menikah?" Pemuda tadi masih diam. Hingga 3 kali ditanya masih saja diam juga. Akhirnya sang pemuda tadi menjawab, "Wahai syekh, kalau kiranya saya menikah, mau diberi makan dari mana istri saya? Sedangkan saat ini saya hidup dengan Anda. Apa yang Anda makan, saya makan, dan apa yang Anda minum, saya minum. Hari ini kita sudah berpuasa selama 3 hari dan masih tidak memiliki makanan untuk dimakan." Lalu sang guru pemuda tadi berkata, "Ini di samping saya ada seorang perempuan yang baru saja selesai masa iddahnya. Suaminya sudah meninggal. Dia ditinggalkan harta yang cukup dan juga masih muda. Dia ingin cepat menikah karena takut akan fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh. Dan saya anggap kamu cocok. Apakah kamu mau saya nikahkan dengan dia?" Sang pemuda menjawab, "Iya, Syekh." Dan Syekh bertanya kepada perempuan tadi, "Apakah kamu mau menikah dengan pemuda ini?" Perempuan itu menjawab, "Iya ya Syekh." Syekh tadi keluar dan mengambil kendi sebagai mahar, memanggil wali dari perempuan, memanggil 2 saksi, dan selanjutnya akad nikah dilaksanakan yang selesai hanya dalam hitungan menit. Usai akad nikah, Syekh memperbolehkan pemuda itu pulang ke rumah. Karena saat itu ia telah memiliki rumah dari istri barunya. Pasangan suami istri yang baru menikah ini pun menuju rumah kedua yang bersebelahan dengan masjid. Si suami itu tidak menyangka bahwa rumah itu adalah tempat dia hendak mencuri terong tadi. Tiba-tiba istri pemuda tadi berkata, "Wahai suamiku, aku dengar tadi engkau belum makan selama 3 hari. Apakah kau ingin makan?" Pemuda itu menjawab, "Iya istriku." Istrinya kemudian masuk ke dapur. Di dapur ia mendapati panci terbuka dan terong yang sudah digigit. Spontan perempuan tadi berkata, "Siapa yang memakan terong saya?" Mendengar hal tersebut, suaminya langsung memanggil istrinya dan mulai bercerita. Demi Allah, beginilah ceritanya. Kemudian dia bercerita dari awal kelaparan, memanjat rumah pertama, kedua, masuk ke rumah dan menggigit terong hingga akan memakannya. Dia melanjutkan berkata kepada istrinya, "Dan demi Allah, sebelum terong tersebut saya telan, saya takut kepada Allah. Kemudian gigitan terong tersebut saya muntahkan ke lantai dapurmu. Dan bisa kamu cek, muntahan tersebut sekarang belum kering." Alih-alih marah, istrinya malah berkata, "Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Lalu Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang." Subhanallah. Dari kisah ini dapat kita petik hikmah. Pemuda tersebut mendapat ganti dari Allah dengan baik lantaran meninggalkan sekelumit keburukan. Ganti yang diberikan bahkan tidak sebanding dari apa yang hendak dilakukannya saat itu. Itulah buah dari ketakwaan. Kemanapun berada, tidak akan tenang bila melakukan maksiat. Sebab tidak ada tempat manapun kecuali ada CCTV yang selalu mengintai dan siap mencatat amalan yang dilakukan manusia. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.